Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam hari Senin, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Alhamdulillah, hari ini sebagai bentuk dari yang kami pelajari, kami mengadakan program pembelajaran lintas mapel. Nah, tentunya dari 3 mapel. Saya sendiri dari mapel pendidikan Pancasila, kemudian ada Ustadz Masuri dari mapel PJOK, dan ada Ustazah Ayu dari mapel informatika. Nah, materinya tentu bersinergi ya dari kami bertiga. Ya, saya dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah pergaulan bebas. PJOK juga ada. Materinya apa kan? Tentang bahaya HIV/AIDS. Oh, ya itu. Ya, kalau dari Ustazah? Kalau dari saya teknik grafis. Jadi bagaimana membuat sebuah poster dan juga infografis. Baik. Ya, itulah yang kami combine dalam bentuk tujuan pembelajaran sistem menganalisis nilai sila pertama Pancasila dalam pergaulan bebas juga, dan produk akhirnya adalah membuat poster, mind map, dan info gratis. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian, mari kita lihat proses pembelajaran untuk kita tonton dan kita koreksi secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning. Okay, how is your life? Good. Good. Okay. Have you breakfast your MBA? Not yet. Okay, baik. Pada pertemuan kali ini, Ustadz mengadakan kolaborasi dengan mapel lain, tentunya di pendidikan Pancasila dengan mapel pendidikan jasmani, Ustadz Masuri dengan mapel informatika, Ustazah Ayu Aksari. Ya, jadi nanti sebentar sebelum kita mulai rangkaian kegiatan pembelajaran, ketiga mapel ini akan sinkron dalam satu model pembelajaran. Gimana bentuknya? Tentunya kalian sudah paham, apa materinya di Ustadz Masuri yang sekarang. Kita sudah masuk pertemuan 10. Di Ustazah Ayu juga sudah pertemuan 10. Nah, di materi Ustadz, sekarang kita masuk di materi pengapalan sila pertama Pancasila. Oke. Kemudian dikaitkan dengan sebagai benteng remaja dalam mencegah pergaulan bebas. Oke. Sudah tahu kan pergaulan bebas itu apa? Nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Masuri. Tapi sebelum itu, ada temannya yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Satu. Oh, 2 orang. Kenapa temannya sakit? Jadi teman yang sakit kita doakan semoga diberikan kesembuhan dan dapat bergabung lagi dengan ya. Oke. Insyaallah. Kita lanjut, tapi sebelum lanjut materi, Ustadz punya ice breaking untuk kalian. Mengapa itu? Wah, ice breakingnya sakit, sekat, sikut, sikat, ya. Oke. Nah, untuk melakukan semua itu, sebelum kita melangkah, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, kata kelas mana? Ya, silakan. Attention please. Yes. Let's open our class with doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amin. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin.
Baik, sekarang kita lanjutkan dengan ice breaking dulu. Oke, nah ada 4. Oke, mungkin kalian sudah pernah dengar dan tahu instruksinya. Ya, ada sakit, sekat, sikut, sikat. Nah, instruksinya gimana? Kalau Ustaz bilang sakit, nah, maka kalian pegang perutnya. Kalau Ustaz bilang sekat, jadi sekat tuh begini, ya. Ya. Jadi sakit, oke, bisa begini ya, sekat. Kemudian sikut, nah, ini sikutnya. Oke, kemudian sikat. Oke, jadi saya coba taruh pulpen di depan kalian ya. Ini untuk melatih konsentrasi kalian. Oke, siapa tahu nanti ada hadiah dari Ustadz Masuri, dari Ustadz Zahir kan? Ya, siapa tahu mau dikasih laptopnya, ya, atau tagnya dari Ustadz Masuri ya. Oke, kita coba berdiri dulu, Oke. Oke, jadi yang bertiga ya. Oke, baik. Yang dipegang pulpennya ya, jangan pegang tangan temannya ya. Oke, kita coba tes. Oke. Sakit, sikut, sekat, sakit, sikut, sekat, sekat, sikat. Wah. Oke, satu kali lagi. Fokus. Oke. Sikut, sekat, sakit, sikut. Sikut, sakit, sikut, sikat. Ada yang tahu kan? Tidak ada Oh tidak ada. Oke. Nanti minta hadiahnya sama Ustadz Ali sama Ustadz Masuri kalau ada ya. Oke. Ini hadiahnya MBG sebentar ya. Oke. Silakan duduk kembali ya. Ya. Jadi SPP itu sebenarnya untuk mencairkan suasana dan fokus. Ya. Jadi anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini, nah sesuai yang tampil di layar di atas, nah kalian mampu menganalisis, nah nilai pengamalan sila pertama. Oke, dan tentunya dikaitkan dengan cara mencegah pergaulan bebas. Tentunya nanti kalian akan menghasilkan suatu produk berupa infografis ataupun mind map, nah ataupun poster. Nah, jadi itu untuk hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses penyampaian materi dan juga diskusi dalam bentuk pembagian kelompok-kelompok kecil. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, kita masuk di materinya ya. Oke, hari ini tentang Pancasila. Kalian sudah tahu ada 5 lambang sila Pancasila. Oke, sila pertama lambangnya Bintang. Oke, sila pertama bintang. Sila kedua Rantai. sila ketiga Memberi. sila keempat Kepala banteng. kepala banteng. Sila kelima Hari dan kapas. kapas. Oke, baik, sudah jelas 5 sila itu. Jelas. Nah, yang kita bahas sila pertamanya. Apa sila pertamanya? Tuhan yang Maha Esa. Oke, ada berapa lagi agama di Indonesia? Ada 5. Ada? Ada? Oke, ada 6. Siapa yang bilang? Oh iya. Oke, ada coba sebut dua. Islam. Oke. Kristen Protestan. Kristen Protestan. Ada yang lain dari sebelah sini? Oh iya, ada ya, silakan. Kristen Katolik Hindu. Kristen Katolik Hindu. Satu lagi? Siapa? Ya, apa? Buddha dengan Konghucu. Oke, semua agama itu punya aturannya masing-masing. Kan jelas di dalam Quran surah Al-Kafirun itu
tidak boleh saling mengganggu agama. Ayat berapa lagi di dalam Quran surah Al-Baqarah? Ayat 6. Coba firman yang mana ayat ini? Mana itu ayat itu? Astagfirullah. Kenapa istighfar? Ya, untukmu agamamu dan untukmu. Dan tidak boleh ada yang mengikuti ajaran agama itu. Kan jelas tuh di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa. Apa artinya? Coba. Barang siapa mengikuti ajaran suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Oke. Walaupun pada intinya tidak ada agama dari 6 itu yang setuju dengan aturan yang melanggar agama. Salah satunya adalah mengenai pergaulan bebas. Ya. Nah, sebelum membahas pergaulan bebas itu kita lihat, oh ternyata ada 4 unsur penting sila pertama itu. Nah, yang pertama apa? Menjadi landasan spiritual dan moral bangsa. Yang kedua, menjamin kebebasan beragama. Nah itu tadi, tidak boleh mengganggu agama lain. Yang ketiga, oke. Dan yang terakhir adalah mencegah perilaku menyimpang dari nilai agama dan moral. iya, yang keempat inilah yang akan kita bahas. Mana sih perilaku menyimpang itu? Ada seks bebas, ada HIV/AIDS, apa lagi kira-kira perilaku menyimpang itu? Oke, ada narkoba. Nah, pencurian itu semua perilaku menyimpang. Kita ambil sampel. Oke, masalah HIV/AIDS. Dari banyaknya pergaulan bebas itu, ternyata banyak anak-anak sekarang, terutama remaja milenial, itu terkena yang namanya HIV/AIDS yang sampai sekarang tidak ada obatnya. Nah, untuk yang lebih tahu itu Ustaz Masur lebih detailnya yang tahu masalah apa sih pergaulan bebas itu. Ya, bagaimana Ustaz Mas mungkin bisa dijelaskan masalah pergaulan bebas itu? Ya, baik. Terima kasih Ustaz Harun. Ustaz, karena biasanya kalau di lapangan berdiri, sekarang Ustaz duduk ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dan sekalian, alhamdulillah hari ini kita belajar yang sangat berharga. Semoga kedepannya begini. Ada permasalahan diserahkan ke ahlinya. Ya, sekarang ada pembelajaran kita yang dikolaborasi dengan Kemabel. Sekarang saat melanjutkan yang disampaikan oleh Ustaz Harun mengenai materi pergaulan bebas. Tapi khusus untuk di kelas 11 ini kita fokus pada salah satu jenis akibat dari pergaulan bebas, yaitu HIV/AIDS. Ada yang tahu apa itu HIV/AIDS? Alifah. Penyakit yang berasal dari virus. Dari virus. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Penyakit yang bersifat menular. Menular. Wah, bagus. Oke, baik. Jadi salah satu bentuk kebinasaan yang harus kita hindari adalah penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS. Nah, penyakit ini menyebar karena perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penyebab dari pergaulan bebas. Ya, jadi ini salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Ya, ini pengertian tentang HIV/AIDS. Jadi ini sekumpulan gejala yang muncul ketika daya tahan tubuh sudah sangat lemah akibat HIV. Oke, kemudian yang paling penting lagi kita ketahui adalah dampaknya. Oke, kemudian dampak atau bahaya HIV/AIDS itu pertama yang disebutkan tadi itu sistem kekebalan tubuh akan melemah. Ya, kalau sistem kekebalan tubuh melemah, secara otomatis itu penyakit itu akan mudah menyerang. Sini ada yang sering sakit ini sih. Namanya itu. Butuh olahraga. Oke, jadi kalau sistem kekebalan tubuh itu melemah maka mudah terserang penyakit. Kemudian yang kedua adalah kehilangan produktivitas. Ya, kalau sudah sakit-sakitan, ya kita susah untuk melakukan
berbagai aktivitas, ya, sehingga kita kurang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah mengganggu masa depan. Mengganggu masa depan ini baik dari pendidikan Anda, nanti kalau sudah selesai kuliah, berkarir, karirnya juga akan terganggu. Bahkan bisa jadi hal yang dicita-citakan itu susah, bahkan tidak bisa terwujud. Kemudian yang terakhir adalah dampaknya ini yang sangat berbahaya. Tidak ada obat yang ditemukan sampai sekarang ini yang bisa menyembuhkan. Jadi berhati-hatilah dalam menjaga pergaulan. Semoga kita dilindungi semua dari penyakit ini. Itu tentang penyakit, tentang pergaulan bebas, terutama pada masalah penyakit HIV/AIDS. Begitu, saya lanjutkan ke saya Aiden. Penjelasan mengenai apa yang akan kita laksanakan. Oke, baik. Silakan Ustaz. Sebelumnya saya ingin sedikit. Tadi sudah dijelaskan terkait materi sila pertama ya sama Ustaz Syahrul, terus mengenai pergaulan bebas oleh Ustaz Masuri. Ini kayaknya first time nih kalian kolaborasi mapelnya. Bagaimana rasa-rasanya? Bagus ya, seru ya, banyak gurunya di dalam. Rame. Oke, Ustazah punya gambar di atas, ya. Jadi seperti yang disampaikan Ustaz Syahrul, Ustazah itu akan membawakan materi terkait teknik grafis. Jadi bagaimana kalian membuat sebuah baik itu poster maupun infografis. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin Ustazah akan menjelaskan atau memberikan informasi terkait seperti apa itu poster maupun infografis. Ya, ada yang pernah dengar nih infografis dengan poster? Nah, ya, itu bukan sesuatu hal yang asing buat kalian, betul? Kalau di atas ini apa? Infografis. Kenapa bisa dikatakan sebagai infografis? Angkat tangan, jangan rombongan. Nadia. Karena dia berisi informasi-informasi yang dapat kita olah. Ada pendapat yang lain? Ada? Tidak ada? Tidak? Baik. Jadi betul apa yang disampaikan Nadia ya. Kalau gambar ini? Poster. Kenapa bisa poster? Alifa? Karena dia ini bentuknya persuasif atau terus isi dalam gambarnya ini sedikit katanya tapi Jadi kalau gambar 2 itu dia sifatnya persuasif. Tahu sih persuasif? Tahu. Mengajarkan. Jadi sifatnya mengajak dan isi teksnya itu sedikit, iya kan? Jadi kalian sudah bisa membedakan antara poster dan juga infografis. Nah, ini kalau kita mau lihat perbandingannya seperti apa. Jadi sudah jelas ya. Infografis itu memuat banyak informasi, ya kan? Terus kalau yang poster dia sedikit di informasinya, tapi bersifat mengajak atau persuasif. Oke, jadi kalau di sebelah sini yang bagian bullying itu dia fokusnya, iya, berarti fokusnya itu, nah tadi perhatian Pak, jadi cepat dipaham. Toh tidak butuh waktu lama untuk paham. Tapi kalau di sebelahnya butuh waktu yang lama untuk kita bisa paham. Kenapa bisa? Karena banyak datanya, banyak informasi yang harus diolah. Oke? Berarti kalian sudah paham nih kenapa poster dibuat seperti itu, kenapa infografis seperti itu. Jadi kalau infografis memang memuat banyak data, representasi data maupun informasi. Jadi dia itu lebih spesifik, lebih detail. Sementara kalau poster dia itu fokusnya pada sebuah gambar yang berisi kalimat ajakan untuk mengajak siapa yang ngajak? Pembaca untuk bisa melakukan hal tersebut, ya kan? Biasanya kalau poster dibuat untuk apa?
Dipajang. Apa tujuannya dipajang? Untuk mengajar. Untuk mengajar. Biasanya ada di iklan, toh? Biasa kalau kampanye lah. Iya tuh. Nah, jadi ada tahapan-tahapan pembuatan poster maupun infografis itu sendiri. Kalian harus tentukan temanya apa, ya kan? Apa yang kalian mau bahas? Tadi sudah ada tema toh, yang dari Ustadz Masuri sama Ustadz Syahrul, ya kan? Itu kalian jadikan tema sebentar, ya kan? Temanya apa? Terus kalian cari judulnya apa? Apa judul yang besar-besar itu kok itu judul? Apa yang bisa menjadi hal yang menarik buat orang baca penyata? Toh? Kan kalau misalkan infografis dibuat dalam bentuk laporan kayak boring banget kan kalau kita baca banyak sekali. Jadi didesain semenarik mungkin agar seluruh informasi itu ada di dalamnya. Gitu. Toh? Paham sampai sini? Atau ada yang belum dimengerti? Jelas? Jelas ya? Oke, jadi kalian bebas bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Photoshop, kalian boleh menggunakan Corel Draw, apa lagi? Figma, bisa pakai Adobe Illustrator, bebas sesuai dengan kemampuan kalian buat poster maupun infografis. Saat ini pembagian infografis dalam posternya kita bagi per kelompok atau gimana? Saya kembalikan mungkin ke Ustaz Syahrul. Oke, jadi tadi udah dijelaskan sama Ustazah, kalian mau buat posternya, infografisnya, atau main bandnya. Oke, itu terserah dari kalian. Oke, jadi proyek ini bebas, ya. Oke, jadi nanti tahap yang utama ada posternya. Tadi kan HIV. Nah, ini loh, insya Allah sudah ada contohnya. Tapi ini bullying ya. Jangan sampai kalian sebut bullying juga deh. Nanti saya kurangin. Karena yang kita bahas adalah kaitan sila pertama dengan pergaulan bebas. Oke, jelas ya instruksi dari Ustazah Ayu tadi. Nah, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, silahkan duduk bersama kelompoknya, sediakan laptopnya. Oke, pastikan jaringannya stabil. Oke, nah, oke. Jadi yang nanti dinilai, adalah kerjasama tim kalian, cara presentasinya, karena nanti teman-teman kalian itu bakalan berkunjung kan? Apa yang kalian buat? Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1. Semuanya muter lihat punya temannya. Misalnya kayak gini. Kenapa bentuknya seperti ini? Jadi kalian bebas menanyakan isi dari hal-hal yang disampaikan, baik dari si posternya, di infografis itu maupun main bandnya. Oke, jelas ya? Oke, silakan duduk bersama kelompok. Oke, jadi buat kayak kelompok ya, tidak duduk. Oke, sudah menghadapkan supaya kalian bisa discuss, ya. Boleh. Boleh. Nyamannya kalian, kalau kalian nyaman diskusi model lurus seperti itu, mau jungkir balik, mau apa, terserah. Yang penting kalian bisa. iya, kalau kalian mau kasih depan-depan juga boleh. Nah, tadi saat tadi kalian lihat Mas Uri, oh ini salah nih kontennya. Nah, jadi bisa kalian sendiri yang atur. Oh ada yang cari bahannya nih. Oh ada yang fokus ke desainnya. Oh ini loh desain yang tepat. Jadi nanti tinggal kalian combine ke dalam apa yang kalian kerjakan itu. Nah, oke. Silakan ya. Oke. Oke, jadi durasi waktunya, oke, kita kasih 20 menit. Wah, kenapa ya jauh sekali tulisannya? Besar-besar ya. Ini harus jelas, ini kasih jelas. Boleh. Mau pakai pulpen, tidak nanti itu yang jelas. Ya. Jadi yang kalian cari adalah mengenai pergaulan bebas, khususnya HIV/AIDS, ya. Banyak sekali contohnya, stop HIV/AIDS ataupun yang lain. Untuk anaknya yang kena HIV itu ya.
itu yang kebaikan. Oke, jadi gambarannya itu kalian lihat di materi yang telah dijelaskan sama ustadznya ya. Kalau dia ada dipahami silahkan bertanya. Oke, nah. Bisa kalimat-kalimat singkat Kita tapi padat. Pesan namanya. Oke. Ini kenapa? Oke. Nah itu banyak sekali gitu. Bisa kalian kayak gitu. Sudah dapat desainnya? Oke. Kalau penting bisa pakai profesor. Baik. Waktunya 10 menit lagi ya. Ya. Oke. Baik. Sudah dapat semua kan sampainya? Coba. Ya, jadi silakan. Kelompok 1 siapa yang berkunjung? Kelompok lain? Oke, kelompok 2 siapa? Oke, kelompok 3 siapa di situ? Oke, jadi silakan masing-masing berkunjung. Kelompok 1 misalnya ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1 mungkin atau ke kelompok 2 dulu. Nah, nanti akan ada tuan rumah yang menjamu kalian dengan materinya. Nanti dipantau oleh Ustaz Masuri dan juga Ustazah Ayu. Oke, silakan. Sip, ready? Oke, silakan. Jadi di sini kita akan menjelaskan seperti yang dari sini salah satu fungsi dari sila pertama itu sebagai benteng remaja atau benteng-benteng kita sebagai remaja. Nah, maknanya sila pertama sebagai benteng remaja ini dia memiliki makna secara umum ada 3. Yang pertama yaitu percayakan Tuhan, sebagaimana isi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dia mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada. Kemudian yang kedua yaitu maknanya adalah moral dan etika, yang dimana di sini bermaksud sila pertama ini menjadi acuan jika kita ingin melakukan sesuatu. Jadi ketika kita ingin bersikap atau melakukan sesuatu, semua harus berdasarkan oleh sila pertama dari Pancasila. Karena kalau misalnya ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila, itu akan secara otomatis menandakan bahwa kita juga telah melanggar moral dan etika. Kemudian yang ketiga maknanya yaitu mengenai kebebasan beragama. Isi dari sila pertama ini kan yaitu makna secara umum tentang ketuhanan dan mengajarkan kita juga ada sikap toleransi. Jadi di dalamnya itu juga menjelaskan bahwa menghormati agama lain serta menjauhi larangan agama. Nah, toleransi antara sila pertama dengan pergaulan yaitu dengan cara menjauhi pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini bisa berupa dengan bisa memiliki dampak, yaitu dengan kita yang bisa terpapar dengan HIV/AIDS atau ikut melakukan narkoba atau bahkan hamil di luar nikah. Adapun dengan pencegahannya yaitu dengan cara kita diperintahkan untuk mengontrol diri, memilah teman yang baik, serta mengikuti kegiatan positif dan menghindari kegiatan yang negatif. melakukan sesuatu pasti kita juga diajarkan, dan biasanya kalau zaman sekarang itu ketika kemarin kita tidak mau melakukan hal tersebut, biasa munculnya ancaman. Kalau kamu tidak mau ikut yang saya lakukan, saya tidak mau main sama kamu, sehingga dia terpaksa melakukan kegiatan tersebut karena adanya tekanan atau ancaman dari temannya. Kemudian yang kedua itu penyebabnya adanya media sosial. Media sosial ini sudah melakukan kampanye. Kemudian itu adanya Pertanyaan terkecilnya ada tidak? Hal-hal lain yang tidak benar selain misalnya pergaulan bebas, nah solusinya untuk
isu yang terjadi di lingkungan remaja seperti dampak yang sudah saya jelaskan tadi. Ini ada 3 solusi. Yang pertama yaitu melakukan edukasi HIV atau AIDS dengan tujuan agar orang-orang itu paham sebenarnya kenapa mereka tidak boleh melakukan hal tersebut, apa dampaknya, dan kira-kira mereka bakal apa yang bisa mereka dapatkan jika mereka tidak melakukan itu. Kemudian yang kedua, hal sederhana yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat poster kampanye, yang dimana posternya itu bisa berisi diajarkan dan dibuat dalam bentuk yang semenarik mungkin agar orang-orang juga tertarik untuk melakukan atau mengikuti ajakan yang telah dipaparkan dalam poster. Kemudian solusi yang terakhir itu dukungan keluarga. Jadi dukungan keluarga ini sangat penting untuk masing-masing individu karena menurut kami keluarga ini sangat penting, di mana keluarga ini adalah landasan yang pertama untuk kembali seseorang dan semua dimulai dari keluarga. Jadi keluarga ini harus memberikan edukasi dari luas dan Alhamdulillah. Oke, gimana main mapnya tadi? Seru, Masya Allah. Oke, ada yang merasa deg-degan atau cemas tadi? Ada ya? Apa ada yang tertekan? Tidak ada ya? Oke. Nah, kita sampai di akhir pembelajaran hari ini. Nah, tapi sebelum itu ada refleksi. Nah, refleksi terhadap kegiatan kita hari ini. Nah, Ustaz minta mungkin perwakilan masing-masing 2 kelompok ya untuk refleksi hari ini. Oke. Nah, mungkin dari kelompok 1 dulu ya. Siapa mau berdiri? Silakan. Oke. Alifah. Bagaimana tanggapannya terhadap proses pembelajaran hari ini? Iya, ini. Yaitu pembelajaran kali ini satu karena kita diminta untuk menjelaskan mind map juga untuk membuat poster, dan yang bikin seru dari pembelajaran kali ini itu karena yang mengajar di materi di pembelajaran kali ini bukan hanya 1 orang tetapi ada 3 guru yang mengajar. Oh, jadi seru ya? Iya, jadi bahasanya lebih bervariatif. Terus kegiatannya juga seru karena tidak monoton, tidak full teori. Oke, good. Masya Jadi Allah. kombennya praktek ya. Jadi mereka dapat olahraganya setelah Iya. setelah mereka juga dapat desainnya. Desain digitalnya. Ya, oke. Saya rasa semuanya senang ya. Oke. Nah, gimana perasaannya Putri? Perasaan dan harapannya? Kalau dari pembelajaran hari ini, nilai yang saya dapatkan yaitu bahwa kita harus menjaga pergaulan kita agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, Oke, dan juga tidak mendapatkan dampak negatif dari pergaulan bebas tersebut. Kemudian kalau untuk perasaan saya sendiri hari ini sangat senang karena pembelajarannya tidak terlalu tegang dan sangat santai. Dan Oke. harapan saya ke depannya semoga pembelajarannya bisa terus seperti ini, Ustaz. Masya Allah. Ya, mungkin Insya bisa Allah. sambil nanti olahraga Ustaz, sambil hafal Pancasila. Iya, bisa. Sambil desain juga. Olahraga banget ya. Iya, ada lagi? Iya. Oh, iya, silakan Nadia. Tanggapan saya untuk hari ini itu main seru sekali dan ustazah dikarenakan kita menjelaskan materi sesuai pemahaman kita dengan cara yang menarik. Jadi kita itu melakukan dari awal merupakan pameran, jadi orang-orang kita mempunyai audiens untuk menjelaskan. Nah, dari galeri tersebut akhirnya saya mengetahui bahwa pergaulan bebas itu sangat berbahaya dan kita harus menjaga pergaulan kita agar tetap sehat dan tidak terjerumus dalam dampak negatifnya. Nah, harapan saya untuk pertemuan kali ini adalah mungkin bisa dilakukan yang hal sama lagi untuk kedepannya. Oh, sama positif semua ya. Requestnya berkelanjutan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada cukup? Cukup? Oh, intinya semuanya senang ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Itulah proses pembelajaran yang memuliakan, tidak saling menyatukan teman, saling senang, tetapi tetap menjaga adat, ya. Karena pendapat yang berbeda itu adalah hal yang menjadi keunikan diri masing-masing, dan itu harus diapresiasi, ya. Oke, jelas ya? Baik. Nah, terima kasih anak-anak sekalian. Oke, cukup untuk materi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jazakumullahu khairan ya ustadzah hafizakumullah. Allahumma astur aiba ma'alimati anni wa la tuzigh baraka ilmi ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam